Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliq wal khatimah sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dalam kajian perkuliahan bimbingan konseling karir, yang mana kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang metode-metode strategi individual dalam bimbingan karir. Setelah kemarin kita sudah mengkaji tentang metode-metode strategi kelompok ya dalam bimbingan karir. Lah sekarang ini kita menuju kepada strategi yang sifatnya adalah individual dalam bimbingan karir. Sebelum kita menuju strategi-strategi apa yang kemudian bisa digunakan seorang konselor dalam rangka melaksanakan bimbingan karir secara individu, kita perlu mengetahui dulu ya strategi bimbingan konseling individu itu yang seperti apa. Nah, yang pertama, pengertian strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Jadi nanti di dalam strategi ya perlu ada sebuah rencana yang cermat ya, agar supaya apa? Agar supaya sasaran ataupun tujuan dalam rangka bimbingan konseling ya itu bisa tercapai. Nah, dalam strategi bimbingan konseling individual dapat diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk konseling individu agar bisa mandiri dan berkembang optimal melalui berbagai layanan berdasarkan norma yang berlaku. Jadi di sini dalam sebuah strategi bimbingan konseling individu itu harus ada sebuah rencana yang cermat ya. Rencana yang cermat dalam hal apa? Yaitu dalam kegiatan konseling individu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar supaya konseling itu bisa menjadi individu yang mandiri ya, terus kemudian perkembangannya optimal ya. Melalui apa? Kan seperti itu. Melalui berbagai layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling, dan tentunya layanan-layanan yang nantinya akan kita gunakan itu harus sesuai ataupun harus berdasarkan norma yang berlaku. Jadi strategi digunakan untuk mencapai sasaran khusus ya. Jadi ada semacam sasaran ataupun tujuan khusus dalam bimbingan dan konseling kita. Nah, kalau kita kemudian melaksanakan bimbingan konseling karir, maka oleh karena itu ya tujuan khususnya apa? Yaitu untuk membantu permasalahan karir, baik dalam bidang penentuan atau pengambilan keputusan maupun dalam bidang pengembangan karir ya. Itu untuk mencapai sasaran khusus dalam lingkup bimbingan konseling adalah untuk membantu mencocokkan sebuah permasalahan individu yang harus diterapkan oleh seorang konselor. Jadi ya, kalau dalam konteks bimbingan karir ya, masalah khusus dalam bimbingan karir ya tadi yaitu membantu ya memecahkan masalah bimbingan karir ataupun membantu pengambilan keputusan maupun dalam pengembangan karir ya, yang kemudian dilakukan oleh konselor kepada konseli. Ada beberapa strategi ya bimbingan karir ya yang sifatnya adalah individu. Yang pertama adalah konseling karir. Nah, konseling karir adalah suatu konseling yang diberikan oleh konselor kepada klien atau konselinya untuk membantu klien atau konseli mengatur
perjalanannya melalui perubahan kehidupan, pembelajaran dan pekerjaan karir ya. Jadi ini agar supaya apa? Agar supaya konseli itu bisa terbantu ya. Terbantu dalam apa? Yaitu dalam istilahnya perjalanan kehidupan atau perubahan kehidupan, ataupun juga terbantu dalam pembelajaran dan juga pekerjaan karir. Ini termasuk eksplorasi karir. Jadi nanti dalam konseling karir ya, itu ada yang namanya eksplorasi karir. Jadi kita harus mampu sebagai seorang konselor harus mampu melakukan yang namanya eksplorasi karir ya. Jadi kira-kira karir-karir yang kemudian nantinya sesuai ya dengan konseling itu harus kemudian kita mampu kita explore ya. Di situ kita harus paham ya, misalnya dokter itu seperti apa, terus kemudian pekerjaannya bagaimana, konsekuensinya bagaimana, peluangnya bagaimana, terus kemudian untuk menjadi dokter itu cara-caranya harus bagaimana. Nah, kita harus mampu mengeksplor itu ya. Terus yang selanjutnya dari konseling karir ini harapannya bisa konseli itu bisa membuat sebuah pilihan karir. Jadi setelah kita melakukan explore ya, harapannya konseli nanti bisa membuat pilihan karir ya. Nah, setelah membuat pilihan karir tadi ya, yang selanjutnya adalah mengelola perubahan karir. Jadi dia harus mampu konsisten dengan perubahan karir yang kemudian dilakukan itu ya. Yang selanjutnya adalah pengembangan karir seumur hidup ya. Dengan konseling karir ini nanti pengembangan karir konseli yang seumur hidup itu bisa diatur ataupun bisa diarahkan ya dengan baik. Terus kemudian menangani masalah terkait karir lainnya. Jadi selain di dalam bimbingan karir itu nanti ada eksplorasi karir, kemudian membantu konseli untuk membuat pilihan karir, terus kemudian membantu konseli mengelola perubahan karir ya. Kalau kemudian dia ingin berubah karirnya misalnya ya, jadi dari yang awalnya jadi apa kemudian jadi apa ya, terus kemudian pengembangan karir seumur hidup. Konseling karir juga menangani masalah-masalah terkait karir yang lainnya. Nah, istilah konseling karir biasanya mengacu pada intervensi profesional yang dilakukan secara pribadi. Jadi walaupun tidak istilah banyak sekali sebenarnya definisi konseling karir, cuman biasanya ya konseling karir ini lebih mengarah ya ataupun lebih mengacu pada intervensi yang dilakukan oleh seorang profesional, dalam hal ini adalah seorang konselor, yang kemudian dilakukan secara pribadi ataupun individu. Makanya konseling karir ini masuk di dalam strategi bimbingan konseling karir yang sifatnya adalah individual. Terus kemudian manfaat kunci dari konseling karir itu ada beberapa hal ya, yang termasuk memetakan karir yang tepat ya untuk kepuasan jangka panjang. Jadi dari konseling karir ini ya harapannya bisa dipetakan ya karir yang tepat untuk kepuasan jangka panjang. Terus kemudian mempersempit pekerjaan ya dan tugas pekerjaannya supaya bisa mendapatkan yang paling tepat. Jadi karir itu kan banyak ya, jadi nanti di pekerjaan itu kan banyak, jadi tugas-tugas pekerjaan itu kan banyak. Nah, oleh karena itu bisa kemudian dipersempit lagi, dieksplor lagi ya, kemudian dipersempit lagi agar supaya seorang konselor itu nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang tepat ya. Terus kemudian menganalisa kunci kekuatan dan kelemahan untuk meningkatkan kemampuan. Jadi dari bimbingan konseling karir ini ya, dari konseling karir ini kita nanti konselor itu bisa menganalisa apa kekuatan dan juga kelemahan yang ada pada dirinya dalam rangka untuk
meningkatkan kemampuan ya, dan juga keterampilannya dalam bidang karir-karir tertentu. Terus kemudian melihat kembali pilihan-pilihan dan jalur karir yang berbeda untuk membuat pilihan yang menguntungkan. Jadi harus juga dieksplor ya, dijelaskan pilihan-pilihan karir yang berbeda, dalam artian ketika seseorang itu mau menjadi dokter misalnya ya, itu juga apa ya istilahnya, dari biar supaya tidak fanatik, terus kemudian nanti kalau gagal itu kok tidak down dalam artian itu, maka oleh karena itu perlu untuk dijelaskan jalur-jalur karir yang berbeda. Jadi cita-cita itu tidak hanya menjadi seorang dokter ya, tapi juga bisa menjadi seorang guru, bisa menjadi seorang dosen ya, bisa menjadi seorang wirausaha misalnya, terus kemudian bisa menjadi seorang polisi, tentara ya. Tentunya sekali lagi disesuaikan dengan kemampuan dan juga bakat ya dari konselor tersebut. Jadi bisa bisa tahu ya dia pilihan-pilihan karir ya, sehingga kemudian tidak fanatik terhadap karir-karir tertentu dan tidak underestimate ya, dalam artian memandang rendah pekerjaan ataupun karir-karir tertentu ya, dari eksplorasi karir dan juga melihat kembali ya pilihan-pilihan ataupun jalur-jalur karir yang kemudian menguntungkan bagi konselor itu sendiri. Terus yang selanjutnya adalah biblioterapi ya. Biblioterapi ini adalah terapi konseling dengan menggunakan buku atau bacaan sebagai jembatan media menyelesaikan problem karir konseling. Jadi biblioterapi ini sebuah proses konseling ya, dengan menggunakan buku ataupun bacaan ya. Di situ harapannya buku ataupun bacaan itu bisa menjadi jembatan ataupun media dalam rangka menyelesaikan problem dari konseling. Jadi kalau di sini kita mengkajinya adalah konseling karir ya, ataupun bimbingan konseling karir, maka harapannya dari biblioterapi ini bisa menyelesaikan problem-problem karir yang dialami oleh konseling. Terus kemudian Jasna ya menegaskan bahwa biblioterapi adalah dukungan konselor melalui bahan bacaan untuk membantu seseorang yang mengalami permasalahan personal dalam karir. Jadi sekali lagi dari buku bacaan itu ya, itu harapannya bisa membantu konseli ya yang mengalami permasalahan karir ya, dan untuk tujuan-tujuan terapeutik lain. Jadi biblioterapi ini tidak hanya untuk karir saja, tapi juga bisa untuk terapi-terapi ataupun problem-problem terapeutik yang lainnya. Nah, dari sini konseli ataupun klien diharapkan terbantu memahami apa yang dirasakan dari bacaan, kemudian dari buku tadi ya. Harapannya seorang konseli itu paham, terus kemudian terbantu dalam artian ternyata kalau untuk menyelesaikan karir ini di dalam buku ini caranya adalah seperti ini. Ternyata si ini misalnya membaca karirnya seorang Khairul Tanjung misalnya, si anak singkong itu misalnya, terus kemudian ternyata dulu Khairul Tanjung dalam memulai bisnisnya itu seperti ini, sehingga kemudian harapannya dari situ ya dia kemudian bisa paham dan kemudian inspirasi ya, sehingga kemudian bisa membantu problem-problem karir yang dialami oleh konseli. Nah, literatur yang dipilih dapat memberikan informasi. Jadi dari buku, dari bacaan ya, itu bisa memberikan informasi. Kalau di sini kaitannya dengan karir ya berarti bisa memberikan informasi tentang karir ya. Terus bisa memberikan dukungan ya. Jadi kalau kemudian ada seorang konseli yang merasa takut untuk menjadi seorang wirausaha, ada yang kemudian seorang konseli yang kemudian
takut untuk pengen jadi dokter tapi takut untuk menjadi dokter, ataupun jadi polisi, ataupun jadi pegawai negeri dan lain sebagainya, ya, maka harapannya dengan membaca buku-buku tersebut dia bisa termotivasi, ya, terdukung, ada dukungan, ya, dari buku-buku tersebut. Ya, tentunya disesuaikan dengan jenis-jenis karir yang kemudian sesuai dengan konseling itu sendiri. Terus kemudian serta panduan karir dengan cara membaca buku dan juga cerita. Jadi bisa mendapatkan informasi, terus kemudian bisa mendapatkan dukungan, dorongan atau motivasi, ya, kemudian bisa mendapatkan panduan, ya, panduan karir, ya, setelah dia itu ataupun konseling itu membaca buku ataupun membaca cerita-cerita yang berhubungan dengan bimbingan konseling karir, ya. Jadi sebenarnya, ya, penggunaan buku ataupun literatur sebagai media pembelajaran ataupun sebagai media penyembuhan ataupun terapeutik itu telah dikenal sejak zaman Yunani kuno, ya. Dalam bukunya Suparyo, ya, tahun 2001 menuliskan bahwa di atas gedung perpustakaan Thebes Yunani, ya, itu terdapat patung yang di sana melukiskan orang yang tengah bosan, ya. Jadi dia mengalami masalah masalah kejiwaan lah bahasanya, ya. Dia lagi bosan, lagi galau, dan di bawahnya ada manuskrip berbunyi tempat penyembuhan jiwa atau the healing place of the soul, ya. Jadi buku itu bisa mengobati kebosanan orang tersebut. Kemudian pada masa berikutnya, ya, penggunaan buku ataupun literatur ataupun bacaan itu biblioterapi kemudian banyak dikembangkan untuk keperluan medis, ya, atau medis ataupun juga dalam praktek pendidikan. Kemudian Plato lah, ya, pada tahun 427 sampai 347 itu merupakan orang pertama yang tercatat menggunakan biblioterapi untuk membangun pemahaman dan perilaku anak-anak, ya. Jadi memang biblioterapi, ya, ataupun terapi literasi ataupun terapi buku atau bacaan ini ternyata bisa membantu, ya, membangun pemahaman dan juga perilaku anak. Nah, oleh karena itu biblioterapi juga bisa digunakan seorang konselor dalam rangka apa? Dalam rangka membangun pemahaman karir dan juga mengatasi problem-problem ataupun perilaku yang berhubungan dengan karir seorang konseling, kan seperti itu. Nah, di sini seorang terapis ataupun seorang konselor, ya, bisa bekerja sama dengan librarian ataupun pustakawan, ya, ataupun guru, ya, untuk kemudian memilih, ya, kira-kira literatur yang tepat yang sesuai dengan keadaan konseling ataupun permasalahan karir yang dialami oleh konseling itu sendiri. Jadi dipilih, ya, mana buku-buku yang sesuai, ya, dengan konseling. Jadi sebagai seorang konselor harus bekerja sama dengan konseling. Nah, mengenai biblioterapi juga, ya, ini banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa biblioterapi itu digunakan untuk proses terapi yang bersifat kuratif, ya, untuk hal-hal yang sifatnya kuratif. Misalnya dalam misalnya pada penderita minuman beralkohol, ya, ini pada penelitiannya Apkoda dan juga Miller. Terus kemudian penderita depresi, ini penelitiannya Jamieson dan juga Scogin. Ada juga penelitiannya Floyd, ya, bisa digunakan untuk penderita depresi. Terus kemudian biblioterapi dapat membantu siswa yang berada dalam kondisi kritis, ya, dalam hal ini berguna kritis dalam mengalami penyakit kronis, ya, ini juga bisa, ya, penelitiannya Harvey, ya. Selain itu biblioterapi juga bisa digunakan untuk kepentingan yang sifatnya preventif ataupun pencegahan, ya. Misalnya
apa ya, untuk meningkatkan kemampuan problem solving, ini dalam penelitiannya Forgen. Terus kemudian penumbuhan karakter, ini dalam penelitian Parker ya. Penumbuhan empati, ini dalam penelitiannya Bluley dan juga Godfrey ya. Terus kemudian menumbuhkan self concept dan juga perilaku belajar yang baik, ini dalam penelitiannya Sidhar dan juga Vaughan tahun 2000 ya. Jadi kemudian untuk supervisi konseling ya, ini dalam penelitiannya Long tahun 2010. Jadi kemudian untuk mengatasi kekerasan seksual pada perempuan, ini juga bisa ya dari Yeater, Naugel, O'Donnell dan juga Brindley, penelitiannya beliau. Jadi memang apa ya, manfaatnya sangat besar sekali, termasuk dalam bidang bimbingan karir ya. Itu jadi nanti sekali lagi seorang konselor bisa mendapatkan pengetahuan, mendapatkan informasi ya, mendapatkan dukungan ya, mendapatkan panduan dari literatur ataupun buku ataupun bacaan yang kemudian dibaca oleh konselor itu sendiri. Jadi nanti kalau kalian jadi konselor ya, bisa kemudian menugaskan menggunakan teknik biblioterapi ini dengan cara apa? Menugaskan konselor untuk membaca buku-buku tertentu ya, kalau berhubungan dengan masalah karir ya tentunya buku-buku yang berhubungan dengan karir ya. Oleh karenanya seorang konselor harus banyak baca buku, literasinya harus kuat agar supaya tahu mana buku-buku yang kemudian sesuai, atau juga bisa kerjasama dengan pustakawan ya, atau librarian, atau juga bekerja sama dengan guru kaitannya dengan memilihkan buku yang tepat untuk konseling. Terus yang selanjutnya adalah teknik genogram ya. Teknik genogram ini pertama kali diperkenalkan oleh Murray Bowen pada tahun 1950 sebagai alat yang digunakan dalam terapi keluarga. Jadi awalnya ya genogram ini digunakan ya sebagai alat dalam terapi konseling keluarga ya. Kemudian diperluas oleh banyak peneliti ya, di antara Okishi, kemudian Elevey, kemudian Hardy dan juga Lazovi dan juga Levitt, kemudian Molotat, Magnuson dan juga Peluso ya. Menurut Peluso ya, genogram merupakan alat yang tepat untuk memahami pengaruh asal usul keluarga konseling. Selain itu, genogram juga berfungsi untuk memberikan feedback kepada konseling tentang dinamika keluarganya. Jadi kita mencoba untuk melihat ya asal usul ataupun ya dinamika yang ada di dalam keluarga konseling ya. Dari situ ya kita kemudian bisa memberikan feedback ya terhadap konseling tentang keluarganya. Lah kita dalam beberapa studi kemarin ya itu kan menjelaskan bahwa apa ya istilahnya faktor keturunan, terus kemudian pola asuh keluarga itu ternyata juga berpengaruh ya terhadap karir seseorang ya, dari beberapa teori misalnya teorinya super, teorinya Grunwald kemarin ya, itu ternyata seperti itu. Jadi dalam rangka membantu pemecahan problem karir seorang konseli ya, kita juga perlu untuk menggunakan genogram agar supaya kita bisa melihat asal usul ataupun dinamika yang ada pada keluarga konseli, sehingga kemudian bisa memberikan feedback tentang dinamikanya, kemudian dihubungkan dengan masalah ataupun problem karir yang kemudian dialami oleh konseli itu sendiri ya. Ya, fungsi dan juga manfaatnya ini mendapatkan informasi dengan cepat tentang data yang terintegrasi antara kesehatan fisik dan mental di dalam keluarga. Jadi kita bisa tahu kesehatan fisiknya, mentalnya itu dari mana, dari keluarganya. Terus kemudian multigenerasi dari penyakit dan difusi, kita bisa tahu penyakitnya bagaimana itu dari keluarga, dari melihat asal usul dan dinamika keluarga itu. Terus kemudian memberi gambaran yang lebih mengenai dinamika keluarga, khususnya hubungan antara anggota keluarga. Jadi bisa diberikan feedback ya dari asal usul dan juga dinamika keluarga. Seorang konselor bisa melakukan feedback ya.
terus menilai secara keseluruhan kesatuan keluarga, kemudian menilai kekuatan dan juga kelemahan, menahan tekanan atau stres di masa mendatang, melihat pola dan juga hambatan komunikasi, melihat pola emosional dan perilaku dalam konteks antar generasi, membantu keluarga untuk saling berhubungan dan bermakna satu sama lain, membantu keluarga mengidentifikasi tahap perkembangannya, menegaskan pilihan yang diambil dalam menyikapi perubahan dalam keluarga, kemudian mencegah pengisolasian salah satu anggota keluarga oleh yang lainnya karena bermasalah. Jadi dari melihat dinamika itu yang kita kemudian bisa sekali lagi membantu problem yang dialami oleh konselor terkait dengan karir. Misalnya contohnya dia pengen menjadi seorang olahragawan, kemarin juga kita juga sudah bahas itu ya, ternyata orang tuanya menolak karena memang ayahnya ya dulu pernah menjadi seorang olahragawan, terus kemudian mengalami patah kaki karena kecelakaan pada saat melaksanakan olahraga misalnya. Nah, terus anaknya mau jadi olahragawan ditolak ya. Ini kan ada semacam dinamika di situ. Nah, kita bisa membaca dinamika itu, terus kemudian seorang konselor bisa memberikan feedback ya terhadap dinamika itu, bisa memberikan penilaian ya tentang dinamika tersebut, bisa memberikan gambaran tentang dinamika tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah membantu konseli dalam menyelesaikan masalah karir ya, berhubungan dengan dinamika yang dialami oleh keluarga dari konselor tersebut ya. Jadi itu ya beberapa model-model strategi ya individual ya terkait dengan bimbingan konseling karir ya. Tadi ada konseling karir, ada bibliografi ya, terus kemudian ada geneogram ya dan lain sebagainya. Itu harapannya nanti bisa diaplikasikan ya di dalam proses layanan bimbingan konseling karir kalau kalian nanti menjadi seorang guru BK ataupun menjadi seorang konselor yang profesional. Yaitu mungkin cukup dari saya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.